Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal taqwa wa tadhkira wa hadda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalibuhu kulluha biyadihi wa ilayhi yurja'u ya fatahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Allahumma bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa yahdur mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi waj'alni waliyan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin ya kathiran nawaya حسنا في العالية قائما بالأزواج يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi bulughum fid dharain amin. Ta'ala fi muhkami tanzilih innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Wa qad hatha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala al-iqtida'i bi kitabillahi wa ahli baitihi wa tamassuki bihima. Biasain untuk membiasakan menyambung hamzah wasal, ya, hanya hamzah menjadi qata bisa dibaca dalam rubai ya dzal jalali wal ikram. Kalau selain rubai ya atau sulasi, khumasi, sudasi, biasakan langsung menyambung hamzahnya, ya kan? Wa qad hatha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-iqtida'i ayat wasammahuma as-saqalain wa qala innal latifal khabira akhbarani annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd wa fi riwayatin innakum lan tadillu ma tamassaktum bihima ta'allamu minhum wa la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin. ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما ألحقنا بالصالحين. Kitab yang pagi hari ini kita baca adalah kitab yang bernama Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah, ya, min anfasis sadah al-alawiyah fil ayatil qur'aniyah fil ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyah. Sebuah kitab tentang tafsirul Quran al-isyari. Jadi jenis-jenis tafsir kan macam-macam. Ya, tafsir itu bermacam jenisnya. Di antara jenis tafsir adalah tafsirul isyari.
tafsir yang berasal dari isyarah, karena para ahli tafsirnya saking dekat dengan Al-Quran hubungannya, saking hubungan dekat dengan Al-Quran, banyak mendapatkan isyarah dari Allah, dari Al-Quran tentang pemahaman yang terkadang berbeda dengan makna yang zahir, ya, berbeda dengan makna yang zahir. Sebagaimana sebutkan bahwasanya likullin minal Quran, ya, zahrun wa batnun. Dari setiap lafaz Al-Quran ada makna yang zahir, ada makna yang batin. Ya. Nah, tafsir isyari ini juga dikenal dengan tafsir ahli irfan. Ya, tafsirnya para ahli ma'rifah kepada Allah. Nah, jika nanti dijumpai tafsir dari kitab-kitab tafsir yang beraliran tanda kutip al-isyari kok berseberangan dengan tafsir yang bersifat zahir, maka tentunya kita hanya wajib mengimani yang zahir, ya. Tapi kalau bertentangan, tentunya yang isyari kita tinggalkan, ya. Kalau bertentangan, tapi umumnya sih tidak. Ini hanya makna yang lebih dalam dari makna yang zahir. Baik. Nah, dalam kitab ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samed sebelum mengutip bermacam tafsir daripada Sadah Alawiyah, baik tafsirul Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan terlebih dahulu di antara mukadimahnya tentang Ahlul Baitin Nabawi wal Quran, hubungan keluarga Nabi, ya, dengan Al-Quran. Kata beliau, "I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala qad khassa ahlal baitin nabawi bi khususiyatin tamayyazu biha an sa'irin nas." Baik, ketahui dengan pasti, ketahui dengan yakin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada ahlul baitin Nabi dengan bermacam kekhususan yang tamayyazu biha an sa'irin nas, dengan kekhususan yang mereka menjadi istimewa dan berbeda dari kebanyakan orang. Ya, ini siapa nih? Ahlul baitin Nabi. Ya. Mi, tolong ambilin mikrofon Mi di tas Abi yang hijau Mi, tas kecil Mi. Mikrofon di tas Tuan. Kita kalah sama ayam suaranya nih. Takutnya kalah sama ayam suaranya. Ya. Baik. Mohon maaf ya para musyahidin. Ini suaranya pagi-pagi, jadi ada tasbihnya ayam-ayam, burung-burung. Alhamdulillah ya Rabb. Fasyarrafahum, Allah muliakan mereka para ahli baitin Nabi. Wa tahharahum, Allah sucikan mereka para ahli baitin Nabi. Wa adhaba, dan Allah hilangkan anhum, dari mereka para ahli baitin Nabi, al-arjas, kotoran dan noda. Faqala jalla wa ala fi muhkami tanzilih, maka telah berfirman Allah yang maha agung, yang maha luhur dalam ayat-ayat yang muhkam, ya. Apa tuh ayat-ayat muhkam itu? Ayat-ayat muhkam itu ayat-ayat yang tidak memiliki multi arti, ya. Maknanya tegas, ya, menunjukkan pada satu makna saja. Apa kata Allah Ta'ala? Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama, jadi ini innama maknanya lil hasar, ya. Innama punya makna lil hasar. Ini setiap ayat yang ada innama berarti sebelumnya sudah ada pokok pembahasan di ayat-ayat sebelumnya, baik itu perintah ataupun yang lain. Nah, ketika Allah innama, jadi artinya begini, sungguh tujuannya hanya ini, paham nggak? Nah, sebelum innama itu ada ayat-ayat, ya, sekian ayat sebelumnya. Coba dibuka Al-Qur'annya surat Al-Ahzab, ya, dibuka Al-Qur'annya surat Al-Ahzab.
Itu ayat berapa? Ayat 33 ya. Coba pinjam mushafnya sebentar. Nah, ini ayat ini paketnya berangkat dari Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 28 ya. Ketika Allah berfirman dimulai dengan ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha sampai ayat ke-32 wa qarna fi buyutikunna apa namanya yang salah? Ya nisa nabi ya. Benar ya? Ya 32 ya. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna, lalu perintah wa qarna fi buyutikunna. Nah, perintah-perintah ini yang Allah khususkan, yang Allah arahkan kepada para istri Nabi ini punya tujuan. Apa tujuannya? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tujuannya apa? Allah berikan perintah yang sekian banyak itu. Nanti Anda buka para pemirsa ya, para ikhwan dan akhwat yang musyahidin musyahidat, saimin saimat rahimakumullah wa hafizakumullah wa taqabbalallahu minkum salihal a'mal. Nanti dibuka mulai ayat 28 ya sampai ayat 36 kalau nggak salah ya, atau 35. Itu berisikan perintah-perintah kepada keluarga baginda Nabi, pada istri-istri Nabi, anak dan menantu Nabi. Apa tujuannya? Tujuannya innama yuridullah ya. Sungguh hanya Allah inginkan dari perintah tersebut, Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian noda, kotoran, dosa ahlal baiti, wahai keluarga Nabi ya, penghuni rumah bagi Nabi, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Wa qad hatsar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh telah memberikan dorongan ya. Siapa yang memberikan dorongan? Motivasi ya, tuntunan, bahkan tuntutan. Siapa? Ar-Rasul, sang pembawa risalah Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Untuk ikhwan akhwat yang menyimak di Ubur Subuh, bila nggak punya kitab yang dibaca ini, hubungi nanti admin akan bisa ngirim versi PDF-nya ya. Nah, nanti tolong di Facebooknya diketik aja yang mau nomor WA-nya, nanti dikirim oleh admin insyaallah. Baik. Rasul telah mendorong kita, memotivasi kita, bahkan menuntut kita untuk apa? Alal iqtida, untuk berpandu ya, alal iqtida, untuk mengikut, alal iqtida, untuk berjalan bi kitabillah, di belakang kitabnya Allah, wa ahli baitihi, dan di belakang ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, wat tamassuki bihima. Dan Rasul telah mengajak, mendorong ya kita semua orang-orang yang mau beriman kepada Allah untuk at-tamassuk, berpegang erat, berpegang teguh ya, dengan apa? Kitabullah wa ahli baitih, dengan Al-Quran dan keluarga Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih. Maka maka bagi setiap orang yang beriman, jika ingin mendapatkan kesempurnaan iman, ingin mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan kesucian dari bermacam kotoran dan noda, maka laksanakan pesan ini. Apa itu pesan Rasul? Beriman, tunduk, patuh, berjalan di belakang satu Al-Quran, dan yang kedua berjalan di belakang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasammahuma ats-tsaqalain, bahkan Ar-Rasul telah memberikan nama ahli bait Al-Quran dan ahli bait dengan nama ats-tsaqalain, dua pusaka besar, dua pusaka penting. Faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal latifal khabir, sesungguhnya Allah yang maha lembut, al khabir, yang maha mengawasi dan mengetahui, akhbarani, telah memberikan kabar padaku, annahuma, bahwa sesungguhnya Al-Quran dan Ahlul Bait, lan yaftariqa, tidak akan berpisah keduanya, hatta, sehingga yarida, keduanya Al-Quran dan Ahlul Bait mendatangi
ya, datang keduanya alayya di hadapanku. Di mana datangnya? Sampai datang di al-haudha, telaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa namanya? Pesan tentang berpegang teguh kepada kitabullah, ya, wa itrati ahla baiti, ya kan? Apa namanya? Dan Rasulullah beritahukan, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jika kalian berpegang kepada Al-Qur'an dan ahli baitku, kalian umat beriman tidak akan tersesat jalan selama-lamanya. Nah, jadi ciri ahli bait Rasul itu adalah yang senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an. Kan sebutan ahli bait banyak nih. Dzurriyyah Rasul banyak, ya kan? Yang mana yang layak untuk dijadikan panutan, yang mana yang mesti dijadikan iqtida dalam kehidupan, teladan dalam kehidupan. Ya, mereka ahlul bait yang mana? Ahlul bait yang senantiasa enggak berpisah dari Al-Qur'an. Wa fi riwayatin innakum lan tadillu ma in tamassaktum bihima, ma tamassaktum bihima. Sesungguhnya kalian orang-orang yang beriman, lan tadillu, tidak akan tersesat jalan, ma tamassaktum, selaginya, ya, selama kalian berpegang erat bihima dengan Al-Qur'an dan ahlul bait. Maka Rasul berpesan, ta'allamu minhum, belajarlah ilmu, ambillah ilmu Allah dan ilmuku Rasulullah, ya. Dari siapa? Minhum, dari mereka, yaitu para ahli baitku yang enggak pernah berpisah dari Al-Qur'an. Wala tu'allimuhum, dan jangan kalian ajarkan mereka, ya. Fa innahum a'lamu minkum, sungguh para ahli baitku yang senantiasa bersama Al-Qur'an itu lebih mengerti dari kalian. Ayo baca berikutnya. Qala قال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حجر الهيثمي في الصواعق: المراد التعلم من العارفين منهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هم الذين لا يفارقون كتاب الله تعالى حتى يردوا الحوض وتميزوا بذلك، وشرفهم الله تعالى بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. Al-Syekh Ahmad ibn Hajar Al-Haytami, seorang fuqaha dan ahli hadis di zamannya, beliau mempunyai sebuah kitab yang bernama As-Sawa'iq, artinya Sawa'iqil Muhriqah. Beliau menyebutkan arti tentang hadis ta'allamu minhum wa la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Apa kata beliau? Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Hajar Al-Haytami, al-muradu at-ta'allum minal arifina minhum. Artinya ada perintah dari Rasul bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul untuk apa? At-ta'allum minal arifin, untuk belajar dari orang-orang yang mengerti, ya, betul tentang Al-Qur'an, ya, al-arifina minhum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya pesan Rasul, kalian mesti harus belajar mengambil ilmu Allah dan Rasul dari para arifin, orang-orang yang sudah betul-betul kenal, ya. Artinya memang mereka orang yang dari kalangan ahlul bait yang senantiasa hidupnya bersama Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sayyidil Akwan. Idhum alladzina la yufariquna kitaballah, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau berpisah dengan kitabullah Al-Qur'an, hatta yaridul haud, sehingga mereka tidak sampai di hadapan telaga. Wa tamayyazu bidzalik, dan itu sudah menjadi keistimewaan dan ciri khas mereka. Jadi kalau mau tahu yang mana yang arif, yang mana disebut dengan ahlul bait yang kita diperintahkan untuk belajar tentang Al-Qur'an dan sunnah dari mereka, siapa mereka itu? Kata Al-Syekh Ahmad bin Hajar, hum alladzina la yufariquna kitaballah, orang yang senantiasa dari kalangan ahlul bait atau dzurriyyah Rasul, atau di istilah kita sekarang apa? Para habaib yang hidupnya tidak pernah terpisah dari Al-Qur'an. Maka ini mereka adalah orang-orang yang Rasul perintahkan untuk kita berguru pada mereka.
dan Rasul melarang, kita ajarkan mereka. Karena tentunya apa? Nggak mungkin dong kita ajarkan mereka, karena mereka lebih mengerti tentang Al-Quran. Nah, itu maksudnya kata beliau. Baik, lanjut. Wa tamayyazu bidzalik wa syarrafahumullah bil karamatil bahirah. Bahkan Allah muliakan mereka dengan bermacam keramat, kemuliaan-kemuliaan yang bahirah, yang begitu dahsyat, ya, wal mazaya al mutakatsirah, dan keistimewaan yang begitu banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan kalau yang arifin dari kalangan mereka yang senantiasa bersama Al-Quran, mereka pun tamayyazu bainahum, mereka menjadi kelihatan tampak beda di antara para ahli bait atau habaib yang lain. Kenapa? Beliau ini orang yang sangat tampak beda karena apa? Kedekatannya dengan Al-Quran. Baik, lanjut. Waqad u'tiya ahlul baitin nabawi fahman fil Qur'anil Karim. Nah, bahkan mereka diberikan kekhususan oleh Allah berupa pemahaman tentang Al-Quran yang Allah tidak berikan pada orang lain. Dan itu sudah merupakan kekhususan yang Allah berikan sejak dahulu, bahkan kalau bahasa Al-Habib, sejak di zaman ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lampau. Fadlan minallahi alladhi yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Tidak lain, ini adalah anugerah karunia dari Allah yang Allah khususkan dengan rahmatnya orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki anugerah dan pemberian yang begitu besar. Wa min jumlati du'aihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallam wa Fatimah radhiyallahu anhuma lailata zafafihima jama'a Allahu shamlahuma wa ataba naslahuma masyaallah wa ja'ala naslahuma mafatihal hikmati wa ma'adinal hikmati wa amana al ummata Allah ummati wa amana al ummati wa amna al ummati. Ya, masyaallah. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan untuk Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah di malam pernikahan mereka radhiyallahu anhuma, Nabi berdoa yang pertama, jama'allahu syamlahuma, semoga Allah himpunkan bermacam kebaikan keduanya yang berserakan. Wa ataba naslahuma, dan Allah jadikan anak keturunannya baik-baik, terpilih, istimewa. Kemudian yang ketiga, wa ja'ala, dan Allah jadikan naslahuma, anak keturunan Ali dan Fatimah, sebagai apa? Mafatihal hikmah, kunci-kunci pembuka hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adinal hikmah, bahkan semoga Allah jadikan mereka sumber-sumber hikmahnya Allah. Wa amnal ummah, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunannya sebagai pengaman bagi umatku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Allah. وسئل الإمام علي كرم الله وجهه هل خصكم رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أهل البيت بشيء دون سائر الناس. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ya, Amirul Mukminin wa wasiyul mukminin, itu pernah ditanya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlal bait bi syai'in duna sairin nas, apakah Rasulullah memberikan kekhususan, keistimewaan untuk kalian para ahlul bait dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh Rasul kepada manusia yang lain? Apa jawab beliau? Faqala radhiyallahu anhu la illa ayyuta ahaduna fahman fi kitabillah. Kata beliau radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa salamullahi alaih, enggak ada yang dikhususkan, enggak ada yang diistimewakan oleh Rasul kepada kita kecuali an yu'ta ahaduna fahman fi kitabillah. Kecuali cuma satu sih sepertinya. Apa itu? Kami para ahlul bait diberikan keistimewaan oleh Rasul berupa doa agar Allah berikan kami pemahaman tentang Al-Quran. Masya Allah.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما بقوله اللهم علمه الكتاب وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Baik. Wasabata, dan disebutkan yang dalam riwayat yang sanadnya sabit, yang sanadnya dapat dipertanggungjawabkan. Annan nabiyya, artinya sahih ya, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul pernah da'a, membacakan doa buat siapa? Libni Abbas, bagi Abdullah ibn Abbas. Tentunya Abdullah bin Abbas bagian dari siapa? Keluarga Nabi. Nah, sahabat dan keluarga Rasul, karena beliau ada sepupu Rasul, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, wa Sayyidina Abbas bin Abdullah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Apa doa yang Rasul bacakan untuk Ibn Abbas? Allahumma allimhul kitab. Ya Rabb, berikan ilmu pengetahuan kepada Abdullah bin Abbas tentang Alkitab, yaitu Quran. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Rabb, ajarkan, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang pemahaman tentang urusan agamamu, dan ajarkan dia ilmu tentang mentakwil atau mentafsir gitu. Makanya di kalangan di antara yang dikenal di kalangan para ahli tafsir, ada sebuah kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, bahkan beliau dikenal apa? Mufassirnya sahabat, dikenal dengan habrul ummah. Ya. Jadi berkah apa nih? Berkah doa Rasul kepada beliau. Baik, berikutnya. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, idza arada al-insanu an ya'rifa nafsahu falyu'ridha ala kitabillah. Falyu'ridha ala kitabillah. Fa innahu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Masyaallah. Al-Habib Abdullah. Oh ya. Baik, terus. Qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum kitaballahi wa itrati. Fa in lam ya'rif nafsahu minhu falyas'al al-a'immata min ahli al-bait. Fa innahum nawabu jaddihim wa warasatihi wa warasatuhu. Nawabu jaddihim wa warasatuhu. Yufassiruna lin-nasi ma ashkala 'alaihim min ma'anil kitabil aziz. Fa in lam yajid minhum ahadan ba'da al-jahdi fi talabihim falyas'al nuwabahum min al-a'immati min ghairihim wa hum al-ulama as-salihun. Masyaallah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, jika seseorang manusia ingin mengukur, mengenal tentang dirinya, maka ya caranya apa? Tampilkan dirinya itu di hadapan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah khalifah, pengganti ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Begitupun tampilkan dirinya ya, ukur dirinya di hadapan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, taraktu fikum kitaballahi wa itrati. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan itrati, anak keturunanku. Nah, fa illam ya'rif nafsahu falyas'alil a'immata min ahli bait. Ketika dia masih belum kenal, setelah ditampakkan dirinya di hadapan Al-Quran, maka tanya kepada siapa? Para imam dari ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum nuwabu jaddihim, ya, mereka itu adalah para pengganti dari kakek mereka. Ahli bait, imamnya, para imamnya ahli bait ini adalah penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun orang-orang yang menerima warisan dari Rasul dengan warisan dua perkara. Pertama warisan gen, yang kedua warisan ilmu tentang Al-Quran.
wa yufassiruna lin-nasi ma ashkala 'alaihim min ma'anil kitabil aziz. Maka mereka para ahli bait akan menafsirkan, menjelaskan tentang maksud ayat Al-Qur'an kepada seluruh manusia apa yang mereka belum mengerti dari makna Al-Qur'an Al-Aziz yang mulia. Fa illam yajid minhum, kalau masih juga belum dapatkan, ya enggak kita jumpai para ahli bait yang ahli tentang Al-Qur'an tadi, ba'dal jahdi atau juhdi, setelah upaya yang sungguh-sungguh nih, keliling-keliling enggak ketemu habaib, enggak ketemu dzurriyyah Rasul yang ahli tentang Al-Qur'an, maka silahkan falyas'al nuwabahum, bertanyalah kepada para pengganti-penggantinya a'immah ahlul bait. Ya, dari mana? Min a'immati wa min ghairihim, dari para a'immah dari selain ahlul bait. Wa hum al ulama as-salihun, para pengganti imam ahlul bait adalah para ulama yang saleh. Ingat loh, setan ya, ulama yang saleh. Ulama yang saleh tuh. Baik, berikutnya. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Muhsin al-Attas nafa'allahu bihi. Ahlul baiti babun ala khazain sirri wa miftahuhu ma'ahu. Allah. Al-ahkamu kulluha tatafarraqu minhum. Ya Rabb. Li'annahum hamalatul Qur'an. والباقون نواب في الوراثة والسر سران سر الوراثة وهو عندهم وسر الشريعة عندهم وعند غيرهم. Masya Allah. Bahkan kata Al-Habib Zain, seorang ulama dari kalangan habaib kita yang bernama Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas nafa'allahu bih. Beliau ini dikenal siapa nih julukannya? Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor, ya. Kuburnya di mana? Di Empang, Bogor. Beliau berkata, Ahlul baiti babun ala khazainis sirri. Para ahli bait Rasul itu tadi yang sunnah hikmah bersama apa? Al-Qur'an adalah pintu untuk masuk kemana? Ke khazainis sir, gudang-gudang rahasia ilmunya Allah. Wa miftahuhu indahum, sudah dia merupakan pintu, kuncinya ya, gembok dan anak kuncinya itu pun bersama mereka. Jadi artinya apa? Mesti masuk ke pintu mereka dan minta mereka bukain pintu agar dibukakan oleh Allah khazainis sir, rahasia-rahasia ilmu Allah yang berada dalam gudang tersebut. Bahkan dia mengatakan wal ahkamu kulluha tatafarraqu minhum. Bahkan hukum-hukum Al-Qur'an kulluha, semuanya itu tatafarraqu, ya, bercabang-cabang minhum, jadi bercabang-cabang minhum dari mereka, sumbernya. Kenapa? Li'annahum hamalatul Qur'an, karena para imam ahli bait ini adalah pembawa panji-panji Al-Qur'an. Wal baquna nuwabun fil wirasah, dan selain ahli bait ya, itu hanya sebagai pengganti dalam mewarisi ilmunya Allah dan Rasul. Maka wasirru sirran, sirnya Allah itu, sir dari ilmunya Allah itu ada dua. Sirrul wirasah, rahasia terdapat daripada apa? Dari jalur pewaris ya, generasi, maka itu ada dalam dirinya para habaib. Wa huwa indahum wasirrus syariah, dan rahasia dari syariatnya Allah itu indahum, ada di tengah mereka, di sisi mereka, wa inda ghairihim, dan ada di luar mereka. Jadi apa? Para habaib itu yang alim, yang ahli Quran mempunyai dua sir ya. Pertama sirrul wirasah dan sirrus syariah. Sirrul wirasah dan sirrus syariah. Kalau non habaib tapi alim, ahli Quran, mereka hanya punya apa? Sirrus syariah, tidak mendapatkan sirrul wirasah. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا ووالدينا أولادنا أزواجنا ذرياتنا مشايخنا أحبابنا تلاميذنا إخواننا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا بالقرآن أمتنا بالقرآن وأنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن وارزقنا شفاعة القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكن على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا آمنا واتبعنا الرسول واktubna ma'asy syahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.